benarkah sholawat nari itu syirik? Ya. Karena ada ustadz, ya, ustadznya dia Pak ngajar di perkantoran, katanya sholawat nari itu syirik Pak. Ya Allah, ya Allah. Saya yakin itu salah paham sebetulnya. Nanti kita jelaskan ya di akhir. Sekarang yang kedua, pembahasan yang kedua terkait redaksi. Ya, redaksi itu bacaan sholawat ya, apa saja gitu ya, redaksinya, teksnya gitu ya. Yang pertama, sholawat yang paling singkat namun sempurna Pak, itu menggabungkan antara sholawat dan salam. Jadi ada solinya, ada wasalimnya. Itu paling ringkes tapi sempurna gitu. Karena ada yang lebih ringkes lagi, nggak pakai salim, nggak pakai apa? Wasalim biasanya kita ada kan begini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nggak ada wasalimnya. Itu paling singkat tapi belum sempurna. Ya, kalau mau yang singkat dan sempurna, tolong digabung, ada solinya dan juga ada wasalimnya gitu. Jelas? Ya, sebagaimana tadi dalam ayat Quran, shollu alaihi wasallimu taslima. Oke, kita baca. Allahumma sholli wasallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, itu terjemahnya ya. Ya Allah, anugerahkanlah, berikanlah rahmat. Nih Pak, selawat kepada Nabi kalau dari Allah itu maknanya apa? Rahmat yang penuh dengan kemuliaan dan juga curahkanlah salam penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Nabi kita, baginda kita. Sayyidina itu artinya apa? Baginda kita, tuan kita. Sayyidina itu baginda kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali, dan juga kepada keluarga. Ali itu keluarga ya. Ali Imron. Apa artinya? Keluarga Imron ya. Jadi Ali artinya keluarga. Wa ala ali sayyidina Muhammad, dan atas keluarga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini paling ringkas tapi sempurna ya, sempurna. Karena ada yang lebih ringkas tanpa wasalim. Yang kedua, kalau ini dari hadis Pak. Yang kedua ini dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya sholawat Ibrahimiyah. Nah, kapan kita baca ini biasanya? Kalau sholat, ya kan? Kalau pas sholat, tahiyat akhir, itu kita baca sholawat versi yang ini Pak. Ya. Hafal pastinya ya. Mari kita baca bersama-sama Pak. Langsung saja bareng dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, ini namanya sholawat Ibrahimiyah karena disebut nama Nabi Ibrahim Pak alaihi salam. Makhluk peringkat nomor 1 di alam semesta siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor 2 baru Nabi. Oh iya, karena Nabi Ibrahim itu derajatnya nomor 2 Pak, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sholawat Ibrahimiyah dari hadis ini ya, ada dalam hadis. Berikutnya ada sholawat namanya Tibbil Qulub. Ya. Siapa yang mengarang ini coba? Ada yang tahu? Siapa? Seorang Habib ya kalau tidak salah ya. Ya kan? Tibbil Qulub. Ya, termasuk sholawat apa itu? Busyra ya. Sholawat Busyra itu juga setahu saya seorang Habib ya, Habaib ya, dari kalangan Habaib yang mengarangnya ya. Nah, ini sholawat Tibbil Qulub ya. Hafal Bapak Ibu? Hafal. Ya, kita baca ya sama-sama ya. Lagunya gimana itu biasanya? Ibu-ibu nih biasanya ya. Nah, ya begitu ya. Baik, bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha
وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه wasallim. Ya, hafal ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Namanya sholawat tibbil qulub. Artinya bagus itu, masya Allah ya. Allahumma sholli ala sayyidina tibbil qulubi wa dawaiha. Tibbil qulub nama sholawatnya ya. Ada lagi al busra ya, ada juga ya. Saya belum memasukkan, ya. Lupa memasukkan di PowerPoint. Kalau yang busra itu hampir mirip. Gimana itu? Gimana? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Hafal nggak ini kok bengong semua ini? Hafal Pak ya? Salawat Busyra kan namanya? Iya, kalau nggak salah itu Busyra disebutnya ya. Kalau ini kan Tibbil Qulub ya, hampir mirip depannya ya. Kalau ini Allahumma sholli, kalau yang tadi itu Busyra itu ada sholli wasalimnya, ada wasalimnya di depannya. Kalau ini wasalimnya di belakang ya kan. Ya. Berarti bagus nih Pak, menggabungkan antara sholli dan wasalim. Oke. Yang keempat, nah ini yang nanti kita bahas detail itu di masalah sholawat nariyah. Yang tadi saya cerita, ada seorang jamaah bertanya, benarkah sholawat nariyah itu syirik? Ya. Karena ada ustadznya dia Pak, ngajar di perkantoran, katanya sholat nariyah itu syirik Pak. Ya Allah, ya Allah. Saya yakin itu salah paham sebetulnya. Nanti kita jelaskan ya di akhir. Baik, sebelum kita baca, ada informasi Pak. Di beberapa tulisan di NU online itu saya baca, sholawat nariyah itu aslinya namanya itu sholawat taziyah. Gimana hurufnya? Huruf ta, titiknya 2 kan? Ta, terus apa? Zi, ro yang ada titiknya zi, terus ya tak marbutoh. Bayang tulisannya taziyah. Ya. Orang Indonesia waktu itu, nggak tahu orang Indonesia atau orang lain ya, itu pas nulis titiknya hilang, huruf taknya itu hilang 1, jadinya na. Yang zi tadi taziyah kan, zinya titiknya ikut hilang juga, jadinya ri. Maka beberapa orang bacanya nariyah. Gitu Pak. Iya. Aslinya itu taziyah karena penulisnya seorang ulama besar dari At-Tazi. Itu daerah, nama kota apa desa di Maghrib itu mana? Maroko ya. Maroko ya. Ulama besar di sana ada namanya Syekh Ahmad. Ada desa namanya At-Tazi, desa atau kota lah ya, At-Tazi. Makanya nama sholawat itu sholawat taziyah. Sampai ke sini kok jadi nariyah gitu Allah. Karena tadi mungkin sabekul kolam. Apa itu sabekul kolam? Nulis tapi kurang, titiknya kurang gitu loh ya. Ya biasalah Pak, kayak kita ngomong kadang-kadang sabekul lisan, kepleset ya, lidah kita kadang ngomong itu kepleset ya. Ini keplesetnya pas nulis gitu, pas menyalin sholawat ini. Awalnya taziyah menjadi nariyah. Maka Pak, tidak benar ada tuduhan sholawat nariyah ini, nar kan artinya neraka, berarti ini sholawat pengikut ahli neraka, katanya begitu Pak. Ya Allah, ya Allah. Itu orang kok ya dengkinya luar biasa itu ya. Orang itu kok jahat sekali ya. Dia tidak paham ya. Nariyah itu awalnya taziyah. Jadi ini bukan nar api neraka, bukan ya. Bukan ya. Karena ada yang begitu Pak, saya lihat di Facebook itu katanya, ini sholawat nariyah berarti pengikut neraka katanya, pengikut api. Ya Allah, na'udzubillah. Dah, baik kita baca ya, sholawat nariyah ya. Gimana ya lagunya ya? Saya dulu di pesantren seperti ini Pak, nggak tahu sama apa enggak dengan Bapak Ibunya. Versi saya waktu saya mondok dulu di Jepara, di Jawa Tengah ya. Setiap malam Senin apa malam Jumat itu santri Pak, seluruh santri baca ini
40 kali apa 41 saya lupa. Ya, amalan dari kiai-kiai. Ya, kita baca ya bersama-sama, ikuti saya. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Sama lagunya? Alhamdulillah sama ya. Karena ada yang terbaru ada lagi kali ya. Gimana itu anak-anak TPA biasanya? Gimana? Ada yang terbaru ya. Nggak tahu terbaru atau sudah lama itu yang gini. Sebentar. Yang tadi gimana tadi? Allahumma sholli. Allahumma sholli. Bukan. Gimana sih kok lupa saya? Oh, begini Pak, begini. Ya, saya ingat ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Itu yang terbaru sepertinya ya. Saya lihat di YouTube tuh ada yang seperti itu ya. Masya Allah. Luar biasa Pak ya. Ini sholawatnya para ulama kita. Nanti kita bahas Pak ya. Benarkah sholawat nariyah itu bid'ah atau syirik gitu ya. Na'udzubillah ya. Itu nanti dibahas yang itu Pak. Alladzi tanhallu bihil uqad. Apa artinya itu? Yang dengan sebab Nabi Muhammad semua kesulitan itu dimudahkan. Mungkin kayaknya salah paham Pak mereka itu. Dikiranya kita itu minta sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu yang memudahkan segala urusan. Enggak. Yang memudahkan segala urusan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad kita sebut itu sebagai wasilah, perantara, sebagai tawasul. Ya, kalau mintanya kepada siapa kita Pak? Allah. Buktinya di depan bilangnya apa kita? Allahumma. Ya kan? Apa artinya Allahumma? Ya Allah. Mintanya berarti kepada Allah. Bukan minta kepada Nabi Muhammad. Bukan. Nah, itu mereka itu salah pahamnya di situ, Pak. Dikira kalimat alladzi tanhallu bihil uqadu ya, yang dengan Nabi Muhammad semua kesulitan dimudahkan, itu bagi mereka Nabi Muhammad yang memudahkan. Enggak. Nabi Muhammad itu wasilah, Pak ya. Dengan kemuliaan beliau, kita itu berwasilah, tawasul ya, sebagai perantara. Mintanya tetap kepada Allah, begitu. Nah, jadi mereka mungkin salah paham saja ya. Nggak tahu apa itu tawasul. Pokoknya syirik, tawasul syirik gitu Pak ya. Nah, nanti kita bahas ya. Oke. Masih ada waktu ya? Masih ya.
Ini kita bahas dulu redaksi-redaksi sholawat Pak ya. Nah ini Pak, salah satu bukti bahwa boleh buat sholawat adalah contoh dari ulama salaf, yaitu Imam Syafi'i. Beliau ini ulama salaf Pak, punya redaksi sholawat sendiri ya, tidak menggunakan yang dari Rasulullah. Ya boleh, pakai sholawat sendiri boleh, buat-buat itu boleh. Ya ini buktinya ya. Artinya sholawat itu tidak harus dari hadis. Nah kan grup sebelah kan bilang begitu. Kalau nggak pakai hadis dibilangnya bid'ah. Bagi mereka bid'ahnya bid'ah dolala bagi mereka ya. Tapi kalau bagi kita Pak, ini adalah bid'ah hasanah. Iya, memang bid'ah kan tidak ada di zaman Nabi kan sholawat ini. Tetapi bid'ah yang hasanah. Hasanah itu yang baik, bagus. Nah, ini dibuat oleh Imam Syafi'i Pak. Nggak ada hadisnya ini, versi ini Pak. Nah itu saya ambil di kitab Ar-Risalahnya Imam Syafi'i Pak. Kitab usul fikih ini. Di mukadimahnya beliau mengatakan begini. Sallallahu ala nabiyyina kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Pernah dengar ya Pak ya? Ghafilun gitu ya kalau di kampung-kampung ya. Wa shalla alaihi fil awwalin wal akhirin afdhala wa aktsar wa azka ma shalla ala ahadin min khalqih. Ini salawatnya Imam Syafi'i Pak. Saya cek di kitab yang lain Pak. Versi Imam Syafi'i di kitabnya apa ini ya? Imam Ibnu Hajar dan Imam Asy-Syirbini. Atau di kitabnya Imam Syirbini itu lebih detail, kitab Al-Mughni itu, Mughni Al-Muhtaj. Ini sholawatnya Imam Syafi'i versi kedua. Waktu itu Pak, ada seorang ulama besar mimpi Pak, bertemu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Al-Imam Al-Asbihani. Ya. Yang cerita ini Pak, Imam Syirbini. Imam Syirbini itu pengarang kitab Mughnil Muhtaj, kitab fikih madzhab Syafi'i itu, Mughnil Muhtaj, syarahnya Minhajut Thalibin ya. Ada seorang ulama Pak, namanya Imam Al-Asbihani. Beliau mimpi Pak, dalam mimpinya. Ini mimpi ulama ya, mimpinya para ulama ya. Beliau mimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bertanya Pak kepada Rasulullah dalam mimpinya, wahai Rasulullah, Imam Syafi'i itu kan keturunanmu. Imam Syafi'i itu Habib Pak. Iya, beliau tuh ini apa namanya, nasabnya Imam Syafi'i itu bertemu dengan nasabnya Rasulullah Pak ya. Wahai Rasulullah, Imam Syafi'i itu kan keturunanmu, termasuk keluargamu lah, ahlul bait ya. Apa yang Allah berikan kepada Imam Syafi'i gitu. Apa yang Allah berikan kepada Imam Syafi'i di akhirat. Kata Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi Imam Al-Asbihani, Allah Subhanahu wa taala tidak menghisap Imam Syafi'i nanti di akhirat, dia masuk surga tanpa hisap. Imam Syafi'i Pak. Itu dalam mimpinya Imam Al-Asbihani, Rasulullah mengatakan begitu. Imam Syafi'i tidak dihisap oleh Allah, langsung masuk surga. Oh Masya Allah Pak, luar biasa. Lalu Pak, yang mimpi ini namanya Alim Al-Asbihani, beliau nanya, ya Rasulullah, kok bisa begitu? Itu Imam Syafi'i punya amalan apa? Punya amalan khusus apa? Memang benar beliau ulama besar, pasti amal solehnya banyak. Tapi ada tidak amalan khusus yang beliau baca sehingga Allah membuat dia tidak dihisap nanti, langsung masuk surga? Nabi menjawab Pak dalam mimpi itu, Imam Syafi'i mendapat kemuliaan itu karena dia membaca sholawat yang belum pernah diucapkan oleh siapapun sebelumnya. Ini Pak sholawatnya Imam Syafi'i yang belum pernah dibaca oleh siapapun sebelum beliau. Ya, tolong dibaca ini Pak, dihafalkan Pak. Ya, gara-gara baca salawat ini Imam Syafi'i mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad kullama dzakaraka dzakirun wa shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kullama ghafala an dzikrikal ghafilun. Ya, saya di pesantren itu dulu ada redaksi kayak gini. Ulama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Ya. Itu loh Pak, yang terkenal siapa? Gusmik ya. Ya, Gusmik itu. Kalau enggak salah itu sholawatnya itu mirip kayak gini, ya. Ada ghafilunnya, dzakirunnya. Makanya majelis beliau disebut zikrul ghafilin. Setahu saya, zikrul ghafilin, zikirnya orang-orang yang ghafilin, orang yang lalai ya kan. Nah, itu mirip seperti Imam Syafi'i ini ya.
Ya Allah, ini artinya luar biasa Pak. Ya Allah, anugerahkanlah rahmat yang penuh dengan kemuliaan kepada Nabi Muhammad sebanyak dzakaraka dzakirun. Apa itu? Sebanyak jumlah orang yang berzikir kepadamu. Berapa Pak? Orang yang berzikir kepada Allah Pak? Banyak dari zaman Nabi Adam sampai nanti kiamat kan banyak kan? Nah kita itu Pak bersolawat kepada Nabi sebanyak jumlah solawatnya orang-orang itu. Berarti kan mantap ini Pak solawat ini. Dan anugerahkanlah rahmat dan kemuliaan kepada Nabi Muhammad dan keluarganya sebanyak jumlah andzikrikal ghafilun. Apa? Sebanyak jumlah orang yang lalai tidak berzikir kepadamu. Banyak juga itu orang yang nggak pernah zikir, banyak apa ya? Ya Allah, berarti ini sholawat ini Pak minta kepada Allah dengan jumlah sebanyak makhluknya Allah lah, intinya begitu intinya ya. Masya Allah, sholawatnya Imam Syafi'i. Pertanyaannya, berarti boleh atau tidak buat sholawat sendiri? Boleh. Maka sholawat nariyah yang dibuat oleh Syekh At-Tazi tadi, boleh nggak itu? Boleh. Bid'ah sih bid'ah, tapi bid'ah hasanah seperti ini, maksudnya buat sendiri bid'ah hasanah, ya, nggak apa-apa. Ya. Kalau sebelum-sebelum kan nggak mau Pak, pokoknya bid'ah haram gitu kan. Ya, nah ini Imam Syafi'i punya ya. Bahkan Pak, Imam Ibnu Taimiyah Pak, rahimahullahu ta'ala. Beliau ini kan biasanya dijadikan rujukan Pak oleh yang kalangan yang suka membid'ahkan itu ya. Beliau sendiri Pak di dalam kitab Majmu' al-Fatawa ketika membahas masalah fikih gitu ya. Ya, terus setelah menjawab permasalahan fikih di akhir tuh selalu ditutup dengan ini, dengan sholawat, hamdalah terus sholawat. Bunyi sholawatnya Pak, sebelum nama Nabi Muhammad itu beliau menggunakan Sayyidina. Ini Imam Ibnu Taimiyah Pak. Kalau kita yang pakai Sayyidina disesat-sesatin kita Pak ya. Dibid'ah-bid'ahin ya. Nah, ini Imam Ibnu Taimiyah Pak memberikan contoh bolehnya menggunakan lafaz Sayyidina sebelum nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Boleh Pak pakai sayyidina enggak apa-apa ya. Toh artinya kan sayyidina apa? Baginda kita. Mosok bilang begitu saja diharamkan, ya kan? Enggak apa-apa, itu sebagai bentuk apa? Adab, ya, bentuk sopan santun adab kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu fatwa 4 mazhab setahu saya Pak. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali mayoritas membolehkan menambahkan lafaz sayyidina. Meskipun di hadisnya nggak ada. Di hadisnya nggak ada sayyidinanya, tapi difatwakan oleh 4 mazhab boleh menambahkan sayyidina. Adaban ma'a Rasulullah, ta'adduban. Apa itu? Ya untuk beradab kepada Rasulullah, sopan santunnya. Nah, kalau ini versi saya Pak ya. Kalau ulama boleh buat kan tadi ya. Saya pengen buat juga Pak ya. Tapi saya itu buatnya bukan murni buatan saya. Saya nyomot dari hadis dan nyomot punya Imam Syafi'i tadi Pak. Ya, pernah dengar hadis begini Pak. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimati. Zikir pagi sore. Itu saya ambil belakangnya. Ya. Terus yang tadi Imam Syafi'i wa kullama dzakara kadzakirun wa ghafala an dzikri itu saya ambil juga belakangnya. Saya gabung. Jadi begini bunyinya. Allahumma semuanya. Sholli wa sallim wa barik. Nah, kalau saya paling seneng itu ditambah wa barik ya. Seperti kita kalau kunut subuh kan wa baraka wa salam ya kan. Jadi selain sholli wa salim juga tambahkan wa bariknya. Ulangi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata arsyika wa midada kalimatika wa kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Ya, saya kalau pergi kemana-mana Pak, ke Jakarta atau dari Jakarta pulang ke Tambun Pak ya, kadang naik motor, kadang naik mobil, pokoknya dalam perjalanan tuh saya selalu mengulang kalimat ini. Ya, silakan kalau Anda mau mengamalkannya, saya apa istilahnya ya, saya ijazahkan lah ya. Enggak perlu ijazah ya, karena ini buatan saya nyomot juga kok ya, dari hadis dan dari Imam Syafi'i. Ya. Karena dari segi makna, menurut saya ini luar biasa ya. Alhamdulillah. Silakan difoto, diamalkan ya. Baik. Terakhir ya, sudah suruk belum?
Sudah? Iya, itu sudah. Oh iya sudah. Berarti itu telat ya atau gimana? Ya sudah, terakhir ya Pak ya, terakhir ya. Ya, mohon maaf ini agak kelamaan ya. Kita bahas tentang bolehkah tawasul dengan kemuliaan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Tawasul itu begini Pak, dicontohkan oleh para ulama, kita itu minta kepada Allah, tapi dengan nyebut kemuliaan seseorang, misalnya kemuliaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau kemuliaan para ulama. Contohnya begini Pak, ya Allah, dengan derajat kemuliaan Nabi Muhammad, mudahkan kesulitanku, kabulkan doa-doaku. Saya ulangi Pak, tawasul itu bunyinya begini Pak, ya Allah, berarti mintanya kepada siapa ini? Kepada Allah ya. Dengan kemuliaan Nabi Muhammad ya Allah, dengan derajatnya Nabi Muhammad yang sangat tinggi itu ya Allah, tolong ya Allah kabulkan doaku. Ini namanya tawasul, bukan syirik Pak. Dibahas oleh ulama, seluruh ulama sepakat yang begitu itu bukan syirik Pak. Sepakat itu Pak. Enggak ada ulama kita mengatakan syirik, enggak. Itu yang bilang syirik itu enggak ngerti dia hukum. Tidak ngerti hukum fikih ya. Dia enggak ngerti hukum fikih ya. Ulama kita Pak sepakat yang seperti itu bukan syirik. Yang diperdebatkan apa Pak Ustadz oleh ulama kita? Hukum boleh atau tidaknya. Nah kalau ini harus jujur kita Pak. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Begitu harusnya. Jangan dituduh syirik karena sepakat bukan syirik Pak yang seperti ini. Syirik itu langsung minta kepada Nabi. Wahai Nabi Muhammad begini misalnya. Minta sesuatu langsung kepada seseorang, tidak minta kepada Allah. Itu bisa dihukumi syirik nanti. Naudzubillah ya. Tapi kalau mintanya kepada Allah dengan menyebut nama Nabi Muhammad, boleh, tidak syiriknya. Ini fatwa pertama, hukumnya boleh mutlak, secara mutlak. Artinya baik sudah meninggal atau masih hidup tetap boleh. Rasulullah sudah meninggal kan Pak? Ya, karena ada yang mempermasalahkan. Boleh sih, tapi kalau masih hidup, kata mereka begitu. Kalau sudah meninggal tidak boleh. Oh, enggak. Kata ulama Imam Nawawi, tuh Imam Nawawi dan yang lainnya ya, itu mengatakan boleh, baik sudah meninggal atau masih hidup, baik masih hidup atau sudah meninggal. Buktinya ini Pak, buktinya ini. Kita punya dalil sahih Pak. Hadisnya sahih Pak, riwayat Imam At-Tabrani. Nabi kita pernah berdoa Pak dengan menyebut kemuliaan para nabi sebelum beliau. Nabi Adam sudah meninggal belum pas Nabi berdoa itu? Ya sudah meninggal, semua nabi sudah meninggal kan sampai Nabi Isa kan. Tapi Nabi Pak bertawasul dengan menyebut kemuliaan para nabi sebelum beliau. Apa kata beliau? Bihaqqi nabiyika wal anbiya alladziina min qabli. Ya Allah, dengan kemuliaan nabimu dan kemuliaan para nabi-nabimu, kabulkanlah doaku ya Allah. Beliau itu mendoakan jenazah Pak. Namanya Fatimah binti Asad itu. Yang ketika meninggal dunia beliau mendoakan seperti itu. Itu Nabi tawasul itu Pak, ya, nyebut para nabi sebelum beliau. Ya. Bahkan beliau menyebut nama beliau sendiri Pak. Bihaqqi nabiyika itu siapa di situ maksudnya? Beliau sendiri Pak. Ya Allah dengan kemuliaan nabimu. Beliau enggak apa ya? Enggak mau nyebut nama ya. Ya Allah dengan kemuliaanku gitu enggak ya, tapi menyebutnya dengan kemuliaan nabimu ya sebagai bentuk adab ya. Nah, jadi kesimpulannya Pak, sholawat nariyah boleh dan bukan syirik. Iya. Oke, jadi kalau masalah syiriknya itu sepakat tidak syirik. Yang diperdebatkan apa? Boleh atau tidak. Nanti ada pendapat kedua Pak. Imam Al-Iz Ibnu Abdissalam, ini ulama Syafi'i, kata beliau boleh, tapi kalau yang masih hidup saja. Kalau yang sudah meninggal kata beliau tidak boleh. Ya, ini Imam Al-Iz Ibnu Abdissalam, pendapat beliau. Ya. Kalau Imam Nawawi tadi nggak apa-apa, mau hidup atau sudah meninggal ya, pokoknya sama. Ya. Terus yang terakhir itu Imam Ibnu Taimiyah Pak. Kalau Imam Ibnu Taimiyah mengatakan tidak boleh. Ya, baik hidup maupun yang sudah mati. Dua-duanya nggak boleh. Ya, pokoknya nggak boleh tawasul. Tapi beliau tidak syirik Pak. Nah ini penting Pak. Kan tadi saya bilang di awal, ulama itu sepakat tidak mensyirikkan berdoa seperti tadi. Tidak sih syirik. Yang diperdebatkan apa? Boleh atau tidak. Ada yang bilang boleh, mutlak. Ada yang bilang boleh, tapi ketika hidup saja. Ada yang mengatakan tidak boleh. Imam Ibnu Taimiyah. Itu yang diperdebatkan. Kalau masalah syirik atau tidak syirik sepakat Pak, bukan syirik. Ya, maka vonis syirik itu keliru itu ya, yang mengatakan sholawat nariyah syirik itu tidak tepat itu ya. Oke, dah.
Cukup ya? Wallahu alam bissawab.